Top FM. More music variety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk kesempatan sore hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program untuk Top Mania semuanya. Ya, temannya di edisi Rabu 10 Juni 2020 dan Top Mania di hari Rabu di pekan yang pertama ini tentu seperti biasa. Ya, kita akan hadir untuk menemani Top Mania semuanya dengan talk show. Untuk sore hari ini masih bersama teman-teman dari Dinas Penyuluh Keluarga Berencana untuk menemani Top Mania semuanya di kesempatan sore hari ini. Ya, seperti biasa Top Mania, untuk Top Mania juga nanti bisa bergabung bersama kami di 0856 untuk Top Mania semuanya. Barangkali ada yang ingin bertanya seputar perkabean lah ya. Ya, dan sebelum kita lanjutkan perjalanan kita sambut dulu terlebih dahulu, kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang kebetulan untuk sore hari ini tampil fresh, tampil segar dengan putih-putih gitu ya. Saya salah kostum kayaknya ini hari ini. Ya, kayaknya salah kostum nih hari ini, tapi nggak apa-apa, memang sengaja untuk kesempatan hari ini. Ya, saya pakai batik untuk Top Mania. Ya, kita sapa terlebih dahulu ada Mas Iman Solihin, SOS MAP, Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bantekarung. Assalamualaikum Mas Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Selamat sore buat teman-teman pencinta Top FM semua. Dan masih dalam suasana Lebaran, suasana Idul Fitri Mas Bayu. Berarti 1 tahun ya kita nggak ketemu ya. Ketemu Lebaran sih setelah Lebaran. Sebelum Lebaran dan setelah Lebaran ketemu. Berarti 1 tahun ya. Oke. Kemudian juga ada Mas Budi Suparjo, Esfil, Suprojo, sarjana filosof gitu ya. Ya, untuk kesempatan sore hari ini Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sianapaka. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Mas Bayu. Ya, Pak Budi ini yang selalu mengambil sebuah keuntungan di setiap momen apapun. Saya tahu Budi. Alhamdulillah, pangestune. Aduh, kemana nih, jalan-jalan enggak ya? Enggak mudik. Enggak mudik ya? Enggak mudik ya Pak? Enggak mudik ya. Oke deh, untuk kesempatan siang ataupun sore hari ini nanti kita berbincang-bincang bersama teman-teman kita dari Dinas BLKB ya? DP3KB. Oh ya, DP3KB untuk kesempatan sore hari ini. Ya, masih nanti untuk tema untuk hari ini yaitu kehamilan di masa pandemi COVID-19. Nanti seperti apa sih sebelumnya untuk Top Mania untuk masa hamil di sebelum COVID ini memang banyak juga untuk Top Mania mungkin ketika hamil di masa-masa seperti ini ada kekhawatiran yang mungkin Top Mania tidak bisa tolak. Sejatinya pasti Top Mania ada sebuah kekhawatiran, wah nanti jangan-jangan ketika bersalin ada sesuatu yang bermasalah dengan imbas karena COVID ini, dan ini tentu saya pribadi juga tetap ada kekhawatiran itu. Namun, nah ini nanti kita akan bahas bersama teman-teman kita, para pakarnya, para ahlinya yang sudah kompeten di bidang kehamilan. Bidang menunda kehamilan. Oh, menunda kehamilan ya. Nah, ini dia. Iya, baik. Ya, temannya sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, kita ada break sebentar. Ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu untuk temannya semuanya. Kakek baik. 2 anak cukup, rencana keluarga bahagia lan sejahtera. Ora repot, tur bojone ya ora membleh. Hehehe, bener kayak kue wong wadon. Setuju kowe Kang. Hayo mulai di program sing saiki Keluarga Berencana dengan cukup 2 anak, lanang bu wadon pada baik, ora usah dibedakna. Bener kayak kue wong lanang. Ya, Keluarga sejahtera, prioritas utama dalam mengawali bahtera rumah tangga adalah membuat rencana sedini mungkin untuk mencapai keluarga bahagia. Banyak anak? Tidak pula banyak rezeki. Hayo ikut KB 2 anak cukup, bahagia sejahtera. Laki-laki maupun perempuan jangan dibedakan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Brebes. Cep. Engko ya sayang ya. Engko ya Teng. Kang. Yeh, direwangi di. Sing bayi nangis bae, sing gede dolanan banyu.
Ya Allah. Ke, hayang rame KB kayak temen, kiye sih. Anak apa sih bu dadi geger bae? Sepeda ini ganti loh Pak. Gimana geger pit anyar? Rusak. Ke KB gara-gara Rika Kang. Wong lanang sing Ake disalahna. anak, ake rejeki. Jare sapa? Sing anak akune malah tambah gering. Repot lah gani bocah. Wes toh. cukup aja saling menyalahkan. Ya sudah, tidak perlu saling menyalahkan. Buat yang berencana, hayo ikut KB. 2 anak cukup, bahagia, sejahtera. Laki-laki maupun perempuan jangan dibedakan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Brebes. Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana atau KB merupakan program yang dirancang untuk menyeimbangkan antara jumlah kebutuhan dan juga penduduk. Badan Pusat Statistik melaporkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49% atau 4,5 juta jiwa per tahun. Jika masyarakat belum menerapkan sistem KB, maka terjadilah ledakan penduduk yang akan mempengaruhi terjaminnya mutu pendidikan terhadap anak dan makin besarnya angka pengangguran dan juga kemiskinan yang ada di Indonesia. Hayo ikut KB, 2 anak cukup, bahagia, sejahtera. Laki-laki maupun perempuan jangan dibedakan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Brebes. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik Top Mania masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya dan Top Mania. Seperti janji Bayu tadi bahwa untuk sore hari ini masih dari DP3KB teman-teman kita semuanya. Ya gitu, untuk sore hari ini ada Mas Iman Solihin SOS MAP Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bantar Kawung. Kemudian juga ada Mas Budi Suprojo Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sirampok yang sudah hadir juga untuk kesempatan sore hari ini bersama kami di Talkshow untuk Top Mania. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk tema hari ini adalah kehamilan di masa pandemi COVID-19 dan Mas Iman, memang di masa-masa seperti ini memang kehamilan-kehamilan di masa-masa COVID ini ada beberapa resiko dan juga ada beberapa mungkin tidak bisa kita pungkiri ada sebuah resiko dan juga tidak ada kekhawatiran. Nah, ini sebelum ngobrol banyak tentang materi siang hari ini, mungkin saya juga minta pendapat dari teman-teman tentang istilah yang saat ini sedang ramai di perbincangan, yaitu istilah new normal. Nah, ini sejatinya yang new normal seperti apa, Mas? Ya, terima kasih Mas Bayu dan pendengar setia Top FM. Memang akhir-akhir ini ruang informasi kita ya, ruang media kita dipenuhi dengan informasi tentang new normal nih Mas. Iya betul. Jadi hampir berita-berita itu membuat new normal. Apa sih sejatinya new normal itu kan? Kalau saya gampang Mas Bayu, kalau saya menerjemahkan new normal itu gampang. Artinya bahwa kita sebuah kondisi di mana kita dituntut untuk lebih disiplin lagi. Yang perlu dipahami oleh masyarakat kita semua bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami di era new normal ini, Mas. Yang pertama adalah bahwa new normal itu bukan berarti wis normal, Mas. New normal itu bukan berarti wis normal gitu. Normal anyar bukan ya? Bukan. Artinya kalau wis normal kan berarti kemarin kita diwajibkan pakai masker, sekarang justru nggak pakai. Justru di era new normal ini kita masyarakat diberi keleluasaan, kemudian beberapa sektor-sektor ekonomi terutama diberi ruang untuk kembali beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Intinya seperti itu. Apa sih protokol kesehatan? Gampang ya, gunakan masker jika bepergian, gunakan masker jika keluar rumah. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. Gunakan hand sanitizer jika tidak menemui tempat cuci tangan, kan seperti itu. Kemudian hindari kerumunan, jaga jarak dan sebagainya. Itu di era new normal. Jadi kita dituntut untuk berperilaku seperti itu, Mas. Bukan berarti
wis normal Bebas. virusnya wis langka Bebas, gitu. ya. Nah, bebas kita masker lepas dan sebagainya, itu bukan. Justru kita dituntut untuk lebih berperilaku hidup sehat, patuhi kesehatan yang ada. Itu yang pertama terkait dengan new normal. Kemudian yang kedua terkait dengan new normal, kalau saya baca sebenarnya new normal itu baru bisa diberlakukan di beberapa wilayah, Mas Bayu. Tidak semua wilayah, tidak semua daerah sebenarnya boleh memberlakukan new normal gitu kan, karena ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi kan, seperti itu. Cuman karena memang ruang informasi, ruang media kita sudah begitu bebas kan, bisa jadi kemudian semua daerah nanti akan memberlakukan new normal. Kita tinggal tunggu aja tanggal mainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya, yang paling penting adalah bahwa di era new normal ini kunci utamanya adalah di kedisiplinan masyarakat, Mas Bayu, di kesadaran masyarakat. Karena new normal itu akan berjalan dengan baik, era new normal itu akan berhasil dengan baik ketika masyarakat disiplin, ya. Masyarakat sadar. Disiplin apa? Yaitu tadi melaksanakan protokol kesehatan seperti itu. Memang protokol kesehatan tidak bisa menghentikan virus, Mas. Protokol kesehatan tidak bisa menghilangkan virus, dan kita tidak tahu virus ini mau sampai kapan seperti itu kan. Hanya kalau kita berperilaku hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, setidaknya kita bisa tetap, mudah-mudahan tentunya kan, mudah-mudahan kita tetap sehat, menjalankan aktivitas yang memang kita sangat-sangat dibutuhkan aktivitas kita gitu kan, dengan aman. Dan kuncinya Mas Bas, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya, kuncinya ada di ranah keluarga. Karena keluarga itu institusi pertama dan utama dalam upaya penanganan penyakit, dalam upaya pencegahan penyakit, dalam upaya penanggulangan penyakit, termasuk yang kita kenal sekarang adalah COVID-19. Kuncinya di keluarga, ya. Seperti katakanlah melalui optimalisasi 8 fungsi keluarga, Mas. Satu contoh saya ambil misalnya fungsi perlindungan. Keluarga harus bisa saling mengingatkan. Keluarga harus saling menguatkan, saling mengingatkan, saling melindungi antar anggota keluarga untuk misalnya kalau bepergian tolong menggunakan masker, itu harus saling mengingatkan antara anggota keluarga gitu kan. Sediakan masker di rumah dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk kuncinya di keluarga seperti itu. Itu di era new normal seperti itu, Mas. Sehingga bukan, sekali lagi, bukan berarti wis normal, tapi justru kita dituntut untuk lebih disiplin lagi menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti itu. Berarti memang di new normal ini kita harus abai gitu ya. Kita harus tetap waspada gitu. Justru, intinya seperti itu ya. Karena bagaimana virus ini masih ada, Mas. Virus ini masih ada. Faktanya sampai sekarang vaksin juga belum ditemukan. Virus itu masih ada, masih berkeliaran di sekitar kita. Kita tidak tahu ya siapa yang sudah terpapar, tidak tahu siapa yang sudah tertular, kan seperti itu. Sehingga kita harus menjaga keluarga kita lah, menjaga diri kita masing-masing. Mau nggak mau kita harus berdampingan ya. Nah itu kalau statement Pak Presiden kan seperti itu, berdamai dengan virus, berdamai dengan corona. Nah ini kan tinggal kitanya harus siap untuk berdamai kan, membekali diri kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Ya, kemudian tadi disampaikan bahwa tidak semua daerah ini bisa melakukan atau memperlakukan new normal. Ini apa sebabnya, dan mungkin daerah-daerah seperti apa saja yang mungkin diperbolehkan untuk sudah new normal? Kalau yang saya baca di media untuk Jawa Tengah itu baru satu, Mas. Itu Kota Tegal. Dan kita lihat trennya ya, Mas Budi ya. Kota Tegal kan kemarin sudah sempat hijau. Kemarin sudah zona hijau, ada kasus penyebaran sudah hijau, seperti itu, penanganannya dianggap bagus sehingga boleh memberlakukan new normal. Dan sampai sekarang pun, dan itu nanti dievaluasi terus, Mas. Dievaluasi terus. Apakah tetap bisa memberlakukan new normal atau tidak? Dan itu sebenarnya bukan ranah kami, tapi paling tidak ayo masyarakat kita bareng-bareng bersiap, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, era new normal akan kita hadapi. Kehidupan dengan tatanan baru akan kita hadapi. Jadi mau tidak mau, siap atau hidup berdampingan dengan corona itu harus itu pasti akan terjadi gitu. Betul, karena virus itu sampai sekarang belum diketahui kapan akan berakhir. Virus itu sampai sekarang belum diketahui vaksinnya ada atau tidak, kan seperti itu, Mas Bayu.
Ya, kemudian Mas Budi mungkin mengambil keuntungan juga dari sesi ini. Ya, mungkin apa sih Mas sebenarnya yang banyak orang yang new normal mungkin ada yang juga yang salah tanggap, salah persepsi tentang new normal, bahwa dengan seperti disampaikan Mas Iman tadi, new normal mereka sudah bebas, mereka sudah bisa kemudian ya ibaratnya semena-mena lagi lah hidupnya gitu loh. Artinya tidak menjaga diri. Ini sebenarnya persepsi ini mungkin bisa dijelaskan untuk warga masyarakat kita, khususnya untuk para ibu-ibu yang nantinya juga ini akan sebagai ibu rumah tangga yang banyak juga beraktivitas di ruang publik. Terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya tadi sebagian besar disampaikan oleh Mas Iman. New normal itu kan sebenarnya sederhananya itu tatanan, kebiasaan dan perilaku berbasis adaptasi kehidupan yang bersih dan sehat. Sebenarnya itu hal yang mungkin sudah sering didengar, terutama teman-teman di di dinas kesehatan sering mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sebenarnya menemukan titik poin di sini. Artinya apa? Ini berbasisnya itu, dasarnya itu hanya saya. Ini kemudian penerapannya tadi sudah sampaikan masih sederhana saja. Yang dulu mungkin kalau keluar rumah tidak pakai masker, monggo pakai masker. Kebiasaan cuci tangan yang bersih menggunakan sabun dengan air mengalir dimulai lagi. Artinya kalau kearifan lokal dulu kan ada, saya pernah cerita yang sebelumnya gentong dan sirup. Betul, di depan rumah lagi. itu. Artinya ini sebenarnya harapannya karena begini. Sampai detik ini kalau pembacaan pemerintah juga WHO kan memang sampai hari ini belum ditemukan vaksin. Artinya secara ini kalau kita kajian ilmiah selagi belum ditemukan vaksin, maka virus itu juga tetap ada dan barangkali pun sama sebenarnya seperti halnya virus influenza ya misalnya. Ada terus, hanya kita kemudian harus punya bekal. Tadi sampaikan Mas Iman berdampingan. Artinya virus ini sudah ada dan ada terus. Hanya saja bagaimana kita menyiapkan secara pribadi, tubuh ini menyiapkan supaya tidak terdampak lebih parah. Nah, new normal ini kan sebenarnya harapannya gini. Ada perjalanan kalau ada masa lampau sekarang yang akan datang. Kita itu pengennya memutus hal buruk di masa lalu, meskipun tidak bisa. Makanya ada yang menyebut ini pandemi ini adalah pintu gerbang, ada portal gitu Mas. Jadi kebiasaan lama yang nggak bagus ditinggalkan. Hal-hal yang baik, nah ini yang diterapkan. Misalnya cuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun dengan air mengalir misalnya. Menggunakan masker untuk mengantisipasi ini. Masker ini juga tafsirnya bisa macam-macam. Kalau kemudian teolog juga memahami berbeda. Kalau panjenengan ikuti di forum-forum kajian keagamaan, masker ini juga pembelajaran kita untuk menahan diri misalnya. Nah, termasuk kemudian menjadi media barangkali mengurangi. Tadi memang nggak bisa mencegah, tapi hanya mengurangi. Artinya apa? Tadi kalau normal baru ini ada yang menyebut dengan tatanan baru, itu artinya sebenarnya kita mencoba melepaskan diri dari hal-hal buruk di masa yang lalu dan masalah artinya kebiasaan kita yang nah itu nanti kemudian kita menuju gerbang. Artinya ketika ada gerbang portal itu ada pemeriksaan. Hal-hal yang checkpoint di situ tidak diperlukan harus ditinggalkan. Artinya entah yang hal buruk, kalau ini kebiasaan buruk tinggalkan. Yang baru akhirnya harus ada kerelaan. Nah makanya ada anjuran stay at home di rumah segala macam. Itu juga sama, hari ini kita belajar sekian orang penting namun tak yura sama rumah. Tapi boleh nggak keluar rumah? Boleh. Dengan prasyarat tadi disampaikan Mas Iman, protokol kesehatan diperhatikan. Artinya ini disebut dengan tatanan baru sebenarnya. Meskipun sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh orang-orang tertentu di masa sebelumnya atau yang kemarin-kemarin. Tapi harapannya karena sifatnya disebut tatanan baru karena harapannya sifatnya masif. Karena ini ya pandemi ini kan sifatnya global Mas, mendunia. Artinya semua orang masyarakat di tingkatan yang paling kecil pun harus menerapkan ini. Tatanan baru itu sebenarnya melakukan hal-hal yang baik di masa lalu untuk diterapkan masa yang datang untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan orang lain. Ini sebenarnya ini kerelaan lah, artinya kerelaan kita untuk persiapan kita untuk meninggalkan hal buruk di masa lalu untuk menyambut memasuki hal-hal yang baik di masa yang datang. Ini ada semacam mudahnya itu portal Mas, pintu gerbang yang kiranya nanti ada tadi disampaikan Mas Bayu, ada deteksi kita orang apik jadi terus kebiasaan misalnya yang kurang bagus, kebiasaan tidak cuci tangan, kemudian apa ini yang sekiranya kemudian mendukung, artinya yang kurang mendukung terhadap hal yang terkait dengan pencegahan ini ya harus ditinggalkan. Jadi sedang tadi sudah disampaikan Mas Iman, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir, jaga jarak, artinya menghindari kerumun-kerumun. Boleh nggak berkumpul? Boleh, tapi ada aturannya, jaraknya dijaga.
batas, hanya ada batasnya. Ini protokolnya udah jelas sebenarnya, hanya saja tadi disampaikan Mas Iman juga kedisiplinan kita itu kan barangkali juga ini sebenarnya akan menguji kedisiplinan kita, Mas Wahyu. Artinya pintu gerbang ini menjadi semacam filter loh. Oh ya nek nyong ora disiplin ta ya wis alamat engko tidak lolos gitu. Nanti belum lagi nanti kalau kita nanti yang tema menarik adalah kehamilan, ini menarik nanti di situ. Nah, ini baik keuntungannya. Pasti keuntungannya di sini nih. Keuntungannya Pak Budi nih. Saya dapat menyimpulkan keuntungan dari New Era ini dari Pak Budi. Berarti seperti ini teman ya. Jadi New Era menurut keuntungan Pak Budi. Bahasanya Pak Budi. Teori keuntungannya Pak Budi seperti ini. Jadi untuk teman ya bahwa New Era ini bukan berarti temannya bebas. Kemudian, nah ini sebagai keuntungan untuk para ibu yang dulu mungkin suaminya jarang pulang, sekarang harus di rumah saja. Kemudian yang biasanya suami juga yang ngomongin istrinya dulu suruh pakai jilbab dan sekarang harus pakai lebih baik pakai jilbab kemudian pakai cadar. Nah ini keuntungan juga nih. Nah, ini teori keuntungannya mungkin seperti itu ya Pak Budi ya. Bukan berarti nanti New Era ini kita terus abai gitu ya. Oke deh. Ya terima kasih Pak Budi dan juga Mas Iman, dan ini tentu menarik sekali untuk pembahasan kita di awal-awal ini sebelum kita lanjutkan nanti di poin-poin selanjutnya ya tentang kehamilan di masa pandemi ini. Namun sebelumnya kita break sebentar, ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu untuk Top Mania semuanya. Stop. Apa sih Kang? Gawe kaget baik. 2 anak cukup, rencana keluarga bahagia lan sejahtera. Ora repot, tur bojone ya ora membleh. Hehehe, bener kayak kue wong wadon. Setuju kowe Kang. Hayo mulai di program sing saiki, keluarga berencana dengan cukup 2 anak, lanang bu wadon pada baik. Ora usah dibedakna, bener kayak kue wong lanang. Ya Keluarga sejahtera, prioritas utama dalam mengawali bahtera rumah tangga adalah membuat rencana sedini mungkin untuk mencapai keluarga bahagia. Banyak anak? Tidak pula banyak rezeki. Hayo, ikut KB, 2 anak cukup, bahagia sejahtera. Laki-laki maupun perempuan, jangan dibedakan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Brebes. Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana atau KB merupakan program yang dirancang untuk menyeimbangkan antara jumlah kebutuhan dan juga penduduk. Badan Pusat Statistik melaporkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49% atau 4,5 juta jiwa per tahun. Jika masyarakat belum menerapkan sistem KB, maka terjadilah ledakan penduduk yang akan mempengaruhi terjaminnya mutu pendidikan terhadap anak dan makin besarnya angka pengangguran dan juga kemiskinan yang ada di Indonesia. Hayo, ikut KB, 2 anak cukup, bahagia sejahtera. Laki-laki maupun perempuan, jangan dibedakan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Brebes. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya baik teman-teman, masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya, dan masih kita akan lanjutkan untuk ngobrol kita di talkshow kita untuk kesempatan sore hari ini, yaitu untuk materi kita yaitu kehamilan di masa pandemi Covid bersama teman-teman dari DP3KB Kabupaten Brebes. Ada Mas Budi dan juga Mas Iman dari penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sirampok dan Kecamatan Bandar Kawung. Ya, tadi sudah disampaikan sedikit untuk new normal yang mungkin teman-teman juga sudah ada sedikit gambaran lah ya apa artinya new normal, bahwa new normal itu artinya teman-teman tidak boleh abai, kemudian juga meninggalkan yang sudah kita lakukan selama proses Covid, masanya ada Covid ini, terus yang protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat seperti menggunakan masker, jaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, ini tidak artinya tidak boleh ditinggalkan, ini harus tetap
tetap dilaksanakan di masa new normal. Mungkin seperti itu Top Money ya. Kemudian kita masuk di topik utama mungkin ya, karena memang setelah tadi bincang-bincang bahwa ada protokol new normal ini adalah kegiatannya banyakan di rumah ya Mas Iman. Nah, ini secara tidak langsung juga mungkin akan berdampak juga kepada, karena tidak bisa dipungkiri juga. Tidak bisa dipungkiri ini tugas berat dari teman-teman penyuluh keluarga berencana ini. Ini tugas berat ini karena banyak kan sekarang karena tidak boleh keluar rumah. Nah, ini suami istri banyakan di rumah. Mau apa lagi mainannya gitu loh ya. Nah, ini di beberapa daerah juga ada beberapa kenaikan jumlah ibu kehamilan. Ya, apakah ada juga atau mungkin ini himbauan untuk di rumah saja? Terus bagaimana dari teman-teman DP3KB, BKKBN ini menyikapi hal ini juga, Mas Iman? Mas Iman, Pak Budi, Mas Iman dulu ya. Nanti Pak Budi biasa ambil keuntungannya. Memang saya juga mendengar itu nih Mas Bayu. Beberapa daerah nih hasil laporan hasil kita lihat di berita online itu ada beberapa daerah yang melaporkan ada kenaikan gitu kan, kenaikan jumlah ibu hamil di pasca pandemi ini, di saat pandemi ini. Untuk Purba sendiri saya belum lihat datanya seperti itu kan. Apakah ini ada kaitan dengan kebijakan untuk berdiam diri di rumah? Mungkin butuh penelitian ya Mas. Butuh penelitian, artinya itu kan butuh bisa jadi hamil. Ada kasus kayak gini Mas. Kemarin saya ikut seminar web di Banyumas. Itu memang Banyumas juga ada kenaikan angka kehamilan di bulan Maret. Nah, salah satunya adalah karena justru bukan karena banyak berhubungan, tapi karena ada pendatang dari luar kota yang pulang mudik dalam posisi hamil gitu. Ada juga kasusnya. Ya. Bukan karena lokalnya begitu ya, bukan lokal gitu. Transisi lokalnya bukan lokal, tapi karena ternyata ada beberapa kasus yang dia karena merantau harus pulang, kemudian pulangnya dalam kondisi hamil sehingga kan menambah jumlah ibu hamil di wilayah tersebut. Lah itu juga memang butuh penelitian yang lebih lanjut, apakah ada kaitannya kebijakan untuk tetap di rumah saja berkorelasi positif dengan angka kehamilan semakin meningkat. Itu memang butuh proses panjang. Tapi yang jelas Mas Bayu dan sobat Top FM dimanapun berada, dari awal kami BKKBN sudah berupaya mewanti-wanti menyampaikan kepada masyarakat, kepada pasangan usia subur untuk sebaiknya gitu kan, kalau bahasa saya sebaiknya menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan masih ingat mungkin Mas Bayu di sesi kita sebelumnya di bulan April juga saya sudah menyampaikan itu, sebaiknya pasangan usia subur untuk menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini teman-teman mungkin PKB semuanya menyampaikan seperti itu. Karena Mas Bayu ya dan teman-teman dimanapun Anda berada, ada beberapa resiko yang mengintai ibu hamil di masa pandemi COVID ini. Yang pertama, Mas Bayu, daya tahan tubuh. Yang namanya ibu hamil itu secara umum cenderung daya tahan tubuhnya akan menurun ya. Akan lemah gitu kan. Sementara di musim pandemi COVID ini kita butuh daya tahan tubuh yang prima. Butuh daya tahan tubuh yang selalu fit agar ya tidak terinfeksi virus kan, seperti itu. Ya bayangkanlah kita dalam kondisi normal saja ketika daya tahan tubuh kita rendah, daya tahan tubuh kita lemah kan mudah terserang flu kan. Iya betul. Ini ibu hamil cenderung daya tahan tubuhnya menurun. Kemudian Mas Bayu, yang selanjutnya adalah yang poin kedua, pada awal kehamilan atau kehamilan di usia muda 1 bulan atau baru beberapa minggu itu biasanya ibu hamil akan mengalami mual ya, betul. Muntah gitu kan, mules dan sebagainya, dan bahkan bisa jadi ada kadang-kadang yang sampai mualnya, muntahnya berlebihan gitu kan, sehingga harus dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan, dirujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, sementara teman-teman medis di fasilitas pelayanan kesehatan sedang berkonsentrasi dalam upaya penanganan COVID-19. Bahkan ada beberapa fasilitas kesehatan yang saya baca di media massa itu tidak melayani untuk jenis-jenis penyakit, keluhan-keluhan tertentu gitu kan, karena mereka juga
satu ingin konsentrasi, mungkin yang kedua juga menjaga agar orang yang sehat datang ke rumah sakit jangan sampai terpapar ketika di rumah sakit, kan seperti itu. Nah ini makanya yang kedua itu mual muntah berlebihan. Kemudian yang ketiga, ibu hamil beresiko keguguran atau bahkan pendarahan. Ibu hamil berusia muda. Ini sesuai dengan kebetulan Mas Bayu, kepala BKKBN sekarang itu seorang dokter, dokter SPOG, ya, dokter ahli kandungan, ahli kebidanan, sehingga insya Allah beliau sangat-sangat menguasai masalah kehamilan ini, yes. Kemudian beliau ahli bayi tabung juga ya Mas Budi ya, Dokter Hasto Wardoyo itu kepala BKKBN juga. Ini statement yang beliau sampaikan. Kehamilan usia muda beresiko mengalami keguguran dan bahkan pendarahan. Ketika seorang perempuan, seorang ibu hamil mengalami pendarahan, mengalami keguguran, secara otomatis dia akan dirujuk ke pusat pelayanan. Kembali yang tadi saya sampaikan, pusat pelayanan sekarang sedang konsentrasi pada upaya penanganan, upaya pencegahan COVID-19. Contoh lah sekarang di Bantar Kawung mungkin semuanya sudah dapat informasinya bahwa Kecamatan Bantar Kawung sekarang zonanya sudah luar biasa gitu kan. Dengan tidak perlu saya sebutkan angka, tapi yang jelas teman-teman di Bantar Kawung sekarang sedang konsentrasi pada upaya melakukan tracking, ya, melakukan upaya pendampingan terhadap keluarga, melakukan edukasi, dan itu menguras energi, menguras psikologis teman-teman medis yang ada di wilayah Kecamatan Bantar Kawung gitu Mas Budi. Sehingga itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat selanjutnya, jika ternyata ibu hamil ini kemudian terinfeksi virus, secara otomatis dia kan harus mendapat asupan obat-obatan medis Mas Bayu. Obat-obatan medis kan, harus makan obat-obatan yang kita tidak tahu apakah obat-obatan yang dia konsumsi itu akan berdampak atau tidak pada si jabang bayi. Betul, gitu. Pada perkembangan, pada pertumbuhan janin yang ada dalam kandungannya. Jadi itulah kenapa kemudian sebaiknya ditunda dulu kehamilannya. Dan satu lagi Mas Bayu, ini informasi yang baru saya dapat baru kemarin. Ternyata proses persalinan di beberapa rumah sakit yang menerapkan standarnya ketat itu ada tambahan biaya di musim pandemi ini ya. Ada biaya untuk APD, ada biaya untuk pembelian masker bedah yang sekali pakai, ada biaya tambahan untuk fasel. Dan kalau rapid test kalau tidak salah malah sekarang wajib ya. Ibu hamil yang mulai salian kemarin dirapid nggak pasti kan? Belum. Nggak, artinya ada beberapa pusat pelayanan kesehatan yang kemudian menerapkan standar yang ketat Mas Bayu, yang ketat gitu kan. Ketika ibu mau persalinan itu harus dirapid, dan itu kan berarti ada biaya tambahan di sana. Dan itu bebankan ke pasien ya? Ke pasien gitu kan, ada biaya tambahan di sana. Kemudian kalau rapidnya reaktif, otomatis harus swab. Ada biaya tambahan di sana, dan swab itu tidak murah, sekitar 2-3 juta. Swab itu kalau saya yang baca di media online, monggo silakan teman-teman bisa cek di salah satu media online, saya baca di sana. Ini ada tambahan biaya persalinan untuk rumah sakit tertentu yang mereka menerapkan standar yang ketat Mas Bayu ya. Artinya tidak semua fasilitas kesehatan mungkin menerapkan standar yang sama kan, seperti itu kan. Tapi yang jelas ada potensi tambahan biayanya, ada potensi. Berarti tambahan. Sakit itu mahal ya? Apa sehat mahal? Sehat itu mahal. Bukannya sakitnya mahal itu. Ya, ada potensi tambahan biaya di sana Mas Boy. Ada potensi tambahan biaya di sana. Dan bagi sebagian keluarga, tambahan biaya ini kan tidak murah gitu kan, tidak murah dan mungkin bisa jadi akan memberatkan gitu kan. Nah, makanya saran kami dari teman-teman penyuluh KB dari PKPN, sebaiknya ditunda dulu. Sebaiknya ditunda dulu. Hamillah jika ada kepentingan, jangan hamil jika tidak ada kepentingan gitu kan. Nah, ya Pak Burjo, Pak Budi, ini mengambil keuntungannya. Ini menarik ini. Iya, menariknya nih. Tadi sudah sampaikan jangan hamil ketika. Nah, ini kan pengecualian. Iya, Mas Iman kan bilang jangan hamil dulu di masa pandemi. Kecuali ada kepentingan. Nah ini silakan kambil keuntungannya. Ini Mas Bayu. Jadi dalam hidup itu selalu ada pengecualian. Bahkan syahadatun begitu bunyinya. La ilaha illallah. Gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada pengecualian bahwa tidak semua tidak berlaku kecuali ini gitu.
Artinya gini, kenapa dari teman-teman penyuluh ini dari BKKBN menggunakan menunda? Karena ini kalau kita mau menghendaki gamelan prasyaratnya sangat berat. Kita melihat kecil-kecil dulu. Kalau sering saya tanyakan di beberapa pertemuan, janjane nyun sewu ya ibu-ibu ini lahir dari mana? Saya sering tanya gitu kan. Okay. Pak dari rahim, dari ini, dari ada yang dari apa nyun sewu gua garbo, dari ya ada sampai sebagian segala macam misalnya. Saya bilang loh, orang lahir ya dari batin. Nek bapaknya orang batin, ibunya dari awal orang kerentek kayak tidak terjadi proses itu. Semua ada secara umum, kemudian tetap saja ada yang di luar ini. Tetapi pada prinsipnya saya ingat dulu ada istilah di orang-orang olahragawan pensana incorpore sano. Sebenarnya ada kalimat pengantar yang dihilangkan. Ini kalau di dalam bahasa Latin itu akan sebenarnya bunyinya orandum eu. Top FM. More music variety.